Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman yang telah kemarin kita bicarakan ya. Baik, setelah kita membahas saham emiten-emiten yang dijatuhkan ke 50 teman-teman, dan hanya beberapa yang bangkit ya. Sementara ini ada beberapa juga yang belum bangkit. Nah, ini baik teman-teman, kita akan bahas lagi emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar teman-teman ya. Ini sudah saya watchlist teman-teman ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten punya teman-teman sendiri. Adapun bagi yang baru gabung, silahkan aja teman-teman berkomentar. Teman-teman punya saham apa? Kita di sini bukan menggurui, ingat ya. Tapi di sini sebagai tukar pikiran aja. Teman-teman mungkin sudah analisa di rumah ataupun dimanapun ya. Nah, kita di sini saya review gitu kan, saya di sini review. Nah, ini pendapat saya, teman-teman. Nanti bisa dikombinasikan dengan pendapat teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Yang nyangkut juga silahkan teman-teman ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan telah terkabul teman-teman ya. Bahwa saya dalam keadaan sehat walafiat sampai detik pagi ini. Saya pun berdoa dan berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank, terima kasih. Super tank teman-teman mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Nih IHSG kita lumayan teman-teman ya, mudah-mudahan sih ini saya doai atas ya, saya doai atas enak teman-teman. Kenapa? Tinggal break dikit udah bisa uptrend teman-teman ya. Kemarin di sini sudah mau break, udah break teman-teman. Teraga di tanggal 8, makanya saya bilang teraga di tanggal 8 ini harus ditaklukkan, mau ditaklukkan atau mau diturunkan kembali kita untuk menjemput ada gap di tanggal 8 teman-teman ya, ada gap di tanggal 8 yang sangat lebar sekali. Baik, langsung aja ada Humi teman-teman ya, kita cek Humi. Ini punya teman kita nih Humi, bagaimana katanya Humi perkembangannya. Baik, setelah saya lihat teman-teman ya, ini bandar lokal masih ada di dalam, cenderung kemarin ada pengambilan tapi ada pembuangan dikit-dikit, cenderung nahan teman-teman ya. Sekarang Humi itu ditahan teman-teman sama si bandar lokalnya. Kita cek, ada teman-teman kita juga yang sudah mulai pada ngambil, ini smart money sudah ngumpul. Nah, biasanya teman-teman kalau smart money ngumpul itu ingat, smart money itu bagian daripada retail, tetapi dia atas nama institusi. Biasanya yang ngambil dari XC, XL, CC, PD. Nah, itu biasa kumpul di situ teman-teman ya. Ataupun YP teman-teman. Tapi bagian daripada smart money di atas nama institusi. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, sementara ini kemarin sudah dibuka kerannya ya tanggal 12 tapi tidak dilanjutkan. Tetapi dilanjutkan dengan akumulasi dari smart money-nya. Tinggal tunggu aja smart money yang ngumpul sekitar 3 kali hijau teman-teman. Cara cara untuk settingnya silahkan teman-teman cari di video di playlist, cari aja cara. Di situ ada cara-cara untuk mengartikan smart money di emiten yang saya broker yang saya punya teman sini ya. Ini emiten saya teman-teman ya. Maaf, broker saya. Sementara ini untuk Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren cenderung ngambil keluar. Nah, dia ada keluar sedikit teman-teman ya. Belum ada pengambilan signifikan, terakhir dia ngambil terakhir transaksi ya di tanggal 13 ya. 12 13 setelah itu dia tidak melakukan transaksi apa-apa. Hanya ada bandar lokal yang menyatakan diri dia hanya menahan aja. Tapi smart mereka sudah masuk pertanda biasa teman-teman. Biasanya kalau smart mereka sudah masuk, perhatikan dia suka di up. Nah, manfaatin itu teman-teman ya, manfaatin itu. Kalau kita cek untuk Humi ini, dulu Humi itu si bandarnya teman-teman itu CC Poren teman-teman ya. Kalau nggak si BK teman-teman, sekarang sudah sepi teman-teman, tinggal tunggu aja teman-teman karena si Poren juga masih ada di dalam ya. Perhatikan Poren ngambil dari sini ya. Ada keluar, emang keluar tapi masih ada di dalam. Begitupun dengan bandar lokal masih posisinya masih di atas teman-teman. Dia masih menunggu aja teman. Oke. Umi adalah emiten yang dia baru dijatuhkan ke Gocap, pernah menyentuh Gocap, menyentuh aja sudah up lagi, terus dia istilahnya dijatuhkan. Ini emiten yang di up duluan, teman-teman. Emiten yang di up duluan, ya sampai mencapai opernya. Nah, berarti dia hanya bermain paling tinggi nanti di level 99 aja. Upayakan teman-teman kalau mau take profit di si angka seratusan lah.
Jangan terlalu tinggi dulu karena belum terbentuk siklusnya, kecuali kalau dia sudah terbentuk siklusnya bisa ke level sini lagi, nah berarti dia mau diangkat ke 250 nanti selanjutnya. Kalau sekarang karena sudah dijatuhkan, karena sudah up duluan dan dijatuhkan berarti teman-teman, batasin dulu ya, sementara ini batasin dulu ke angka 100 karena walaupun milik bandar dia punya siklus, siklusnya di mana nih teman-teman. Nah rata-rata ini, saya pikir di harga 99 atau 100 itu sangat memungkinkan bisa ke arah situ lagi. Kecuali kalau dia sudah mulai melewati ini lagi teman di angka 106, nah mungkin, dia akan jatuh di sini lagi nanti ketika kenaikan yang agak tingginya dikit. Cuma sekarang lagi di 50 kan harap bersabar aja, karena Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Lanjut BSBK. Jadi emiten-emiten yang 50 itu kadang-kadang teman-teman ada yang dijatuhkan, ada yang, dia sudah di-up duluan, model barusan kan Bumi itu di-up duluan ya, dia ngambil untung duluan, nah baru dijatuhkan ya. Sama juga teman-teman BSBK adalah emiten yang di-up duluan ya sampai ke harga overnya dan dia dijatuhkan ke 50 terus ke 50 lagi. Nah, ini sudah bikin teman-teman ya, dia rata-rata di angka 99, harga untuk ke depannya, sementara ini di angka 99 karena kemarin waktu di-up hanya batas ke 94 aja teman-teman ya, paling tinggi di sini 94 ya. Kalau di sini sih sekitar nggak agak jauh dikit sih teman-teman di sini ya. Nah, di angka 95 teman-teman sampai ke level 100 teman-teman, rata-rata 100 gitu ya. Ini kuartal 3-nya teman-teman sebenarnya, hanya harga wajar sementara teman-teman. Kenapa? Harga wajar sementara karena belum genap 3 tahun ya, baru dari tahun, 2020 22 ya? 22 ya ini ya? 23, 24 ya harusnya tanggal 2025 nanti mungkin, tahun depan, baru bisa dihitung harga wajarnya teman-teman ya. Oke, untuk si, BSBK, Smart Money kembali masuk dan terjadi di buka kerannya ke level berapa nih, 53 sampai ke angka 55 ya, 55 disentuh sesuai dengan target, kenaikannya atau tanda kenaikannya, tetapi belum saya hapus kenapa? Karena belum tersentuh sama shadow maaf, sama body ya. Kalau sudah tersentuh sama body baru saya hapus, nanti kita akan cari lagi, untuk tanda-tanda kenaikannya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, ini si Bandar Foreign cenderung dia keluar teman-teman ya, cenderung dia keluar. Nah, perhatikan ya, terakhirnya dia keluar. Terus untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal juga sama teman, artinya sama untuk menahan. Ini Smart Money baru masuk sedikit ya, kemarin Smart Money berhasil nge-up, di sini baru sedikit. Saya harap teman-teman bersabar aja, saya juga punya target di angka 95-an teman-teman ya, untuk si 95 nih teman-teman, di angka 95 ini target saya teman-teman ya. Jadi emiten, BSBK ini teman-teman ya, ini sudah ada transaksi di nego nih sampai 74.000, 1,8 miliar ya tadinya di nego itu si CP sama si XA itu cenderung dia bertransaksi di luar daripada pasar regulernya gitu kan. Nah, sini belum masih ada tanda-tanda Smart Money masuk tapi sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan kalau biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk banyak, nah itu pertandakan di up berarti si bandar lokal ada musuhnya ataupun si bandar pon ada musuhnya. Sementara ini tunggu aja teman-teman sampai Smart Money masuk ya. Harap bersabar. Ingat 3S teman-teman. Saya dari awal memberikan kepada teman-teman ya, 3S. Kenapa? 3S sabar, sabar, dan sabar. Teman-teman ya harus ekstra sabar. Apalagi saham-saham yang kena FC harus ekstra sabar. Saham-saham 50 kalau sudah ke 50-an dia akan ke 50-an kembali, tapi dia akan bangkit kok teman-teman ya, akan bangkit selagi LK-nya keluar dengan baik teman-teman ya. Keluar dengan baik dalam artian yang penting dilaporkan aja teman-teman ya, yang penting dilaporkan, yang penting, bukan 3 hal yang, patut teman-teman curigai ketika teman-teman mengambil emiten yang 50-an. Selama tidak di-PKPU-kan aman, selama tokohnya tidak bermasalah aman, dan selama laporan keuangannya dilaporkan aman, walaupun dalam keadaan rugi. Yang penting LK tiap, semesternya, dia bisa bukan semester, setiap, 3 bulan sekali itu harus, dilaporkan teman-teman ya. Nah, jadi yang teman-teman kalau emiten masih dalam posisi tiga penting itu teman-teman, masih ada, masih tidak bermasalah, masih cenderung aman. Kecuali kalau hati-hati satu sudah pincang, di-PKPU-kan, terus emitennya negatif, terus tokohnya bermasalah, terus, si LK tidak keluar. Salah satunya aja, itu akan jadi pincang teman-teman. Yang penting sebenarnya itu teman-teman ya, di, sebuah lihat, MPPA teman-teman ya, dia dalam posisi rugi terus teman-teman ya, tapi dia tetap aja, coba cek nih MPPA nih. Ini teman-teman kita ada yang MPPA nggak di sini sekalian maksud saya?
Tuh teman-teman, rugi terus ya, rugi terus. Paling kali-kali untung, malahan untung tahun berapa yang terakhir, tahun 2020, 2017 ya, untung sekali nih, kuartal 2 ya. Rugi mana ada dia, istilahnya, untung teman-teman, net income-nya, rugi terus. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, karena dia terus melakukan keuangannya cenderung aman, emitennya digocap teman-teman, tapi dia di-up lagi nanti ke angka 1.200, nanti di-up lagi. Ini standar itu di angka, 300-an teman-teman. Teman-teman kalau agak sedikit bersabar aja 230, terus 300 pernah, sini 300 kan pernah di sini. Nah, arah sini nih, arah sini, nah, arah sini nih. Di bawah sini ya 300 pernah, sini juga ke angka 400, paling sih 300 juga pernah, kan ada 200 juga, di sini juga diangkat ke angka 100. Artinya punya standar dia teman-teman. Yang penting mah, istilahnya LK-nya keluar aja teman-teman. Suka di-up kok teman-teman, seperti itu ya. Nah, makanya BSBK juga kalau dia masih cenderung, memberikan laporan keuangannya ya tidak bermasalah secara ketokohan, teman-teman masih cenderung aman. Kita cek deh untuk, statistiknya. Ya, masih melakukan keuangan, bahkan per hari ini itu kuartal 4-nya keren 21, miliar ke 287 teman-teman ya. Nanti kita hitung deh nih. Cuman ini yang jadi perhatian nih teman-teman ya, 287 miliar net income-nya. Tapi kalau lihat revenue 98 nih ada masalah teman-teman. Masalah kenapa? Dari mana dapat dana segede ini? Ya, jadi masalah kan itu teman-teman. Jadi harus berbanding juga kalau revenue-nya 98 miliar tapi net income-nya sampai 287. Nah, itu patut dipertanyakan teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Ini, PR ratio-nya bagus 3 teman-teman ya, di atas laporan keuangan. Terus di sini BSBK sementara ini berapa, untuk PR rasionya rata-ratanya di angka 24 teman-teman ya, lumayan kan bisa diangkat ke angka 100 aja lumayan teman-teman ya. Ke angka listingnya lumayan karena dia punya standarnya di situ, teman-teman. Oke teman-teman untuk BSBK seperti itu ya, sudah ada smart money masuk tapi sedikit banget, nggak jadi masalah teman-teman, yang penting smart money sudah mulai masuk. Ada KRYA, ini kayaknya, teman kita suka dengan pembangunan-pembangunan teman-teman ya. KRYA kita lihat, nah KRYA sudah menembus, tanda kenaikannya, saya hapus dulu ya teman-teman ya, karena sudah terjemput dengan baik. Dan dia juga sudah menutup PR-nya di angka 50. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini ada tragedi tanggal 8 nggak? Coba cek di tragedi tanggal 8 di tanggal 11 teman-teman ya. Ini tanda penurunan teman-teman ya di angka 53, di tanggal 25 ada gap kecil. Terus di tanggal 56 ada si ekor hijau. Nah, ini juga ada gap teman-teman ya. Dia close di angka 58 langsung di up ke angka 59 teman-teman. Artinya dia punya gap kecil di sini si ekor, merah ya. Nah, juga ada sini ada gap kecil. Saya kasih tanda dulu teman-teman ya. Nah, secara MA masih posisi ke atas, MA 10 di bawah candle, MA 20 di bawah candle. Apabila koreksi sampai ke level 60 ataupun level 58 bahkan ke level 55 pun nggak jadi masalah. Kenapa? Posisi MA masih apalagi MA 20-nya masih posisi di atas dan MA, 200 juga masih posisi di bawah candle, artinya masih posisi uptrend. Perhatikan dari, bandar lokalnya. Bandar lokal sudah ngambil, teman-teman perhatikan bandar lokal sudah ngambil, smart money masuk berkali-kali, teman-teman. Emang di sini sih si KRYA ini, teman-teman seperti teman-teman lihat ya 50 diangkat ke 55, 50 diangkat ke 55 gitu kan. Langsung ke angka, 64 bahkan bisa melebihi ke angka 69 ya. Di sini si bandar lokalnya bagus teman-teman ya. Dia pungutannya sudah mulai bagus, artinya belum jual yang signifikan. Nah, jadi masih ada peluang. Per hari ini domestik tanggal 21 itu si MG, CSF sama si CPI MG, bagus teman-teman, kadang-kadang dia kalau sudah ngambil besoknya jual. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke level itu ya. Ini target tanggal 15 tercapai berarti teman-teman ya. Tahun 2024 teman-teman, kita tulis di situ tercapai baru sekarang ya, tercapai tanggal di sini teman-teman di angka 8 April ya. Ini buat ini aja teman-teman ya. Buat sejarah aja biar, nanti saya juga punya, oh ini pernah harga situ gitu kan. Nah, kita lihat cek ke atasnya ke harga berapa. Nah, ini belum teman-teman, berarti kita akan cek untuk KRYA ini di mana posisinya. Apakah ada ke atasnya gitu teman-teman ya. Nah,
KRIA atau emiten yang di-up duluan. Nah, ini saya bilang gitu kan, yang di-up duluan itu jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Targetnya kan dia belum bikin siklus teman-teman ya. Cek di sini, kemarin kan sudah ya di sini ya 63. Nah, di sini coba teman-teman. Ini ada si kepala merah teman-teman di sini. Ini kan di sini sudah harga tadi kemarin tadi di mana harganya nih? Kelihatan harganya. Nah, ini harga di sini ya. 64. Nah, ini si kepala merah teman-teman. Ini target kenaikan berikutnya di angka 75. Itu target dengan berikutnya. Ini juga ada si kepala merah 79 teman-teman. Ini 79 ini target tarikan berikutnya. Ada lagi target tarikan berikutnya di level ini udah kasih tanda sama mereka teman-teman nih. Ke angka 85 itu target selanjutnya di angka 92 teman-teman ya. Apakah atasnya ada? Ada teman-teman di level sini nih. Di level 101. Nah, terus di angka 107. Mungkin ada gap nggak? Wah, gap yang sangat lebar teman-teman. Ini gap yang sangat lebar. Harus tertutup dengan baik. 1, 2 teman-teman, ini gapnya. 3 teman-teman di sini 3 nih. Nah, ini gap juga sama teman-teman di targetnya ya. Nah, jadi dia punya target dia gap teman-teman ya. Di atas ada nggak? Wow, di atas juga banyak targetnya teman ya. Targetnya banyak banget teman-teman ya. Nah, waktu ini anak emiten yang sangat didowntrendkan teman ya. 346 adalah target kenaikannya, ini gap juga sangat luar biasa. Ini PR mereka teman harus dikerjakan secara pelan-pelan. Ingat ya, di bursa ini bukan 1 hari 2 hari teman-teman ya. Jadi teman-teman santai aja. Wah, katanya nggak kecapek-capek baru 1 tahun teman-teman ya. Sedangkan KRIA ini kan dari tahun berapa nih? Dari tahun 2022 ya. Dia maintain yang di-up duluan, makanya targetnya jangan jauh-jauh dulu ke angka 890-an lah teman-teman ya. Kita cek di angka 90-an deh ya. Nah, karena sudah dikasih tanda kenaikan-kenaikannya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita gedein dulu dikit deh. Nah, target ke 90 sini, 79. Nah, 92 aja sih teman-teman targetnya. Ya, saya kasih target di sini aja nih. Jangan jauh-jauh dulu ya. Target tanggal 22.04.25 teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi secara penguatan sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman di sini. Terlalu jauh ya tuh. Kita geser ke sini aja teman-teman. Penguatan bandar lokalnya bagus teman-teman ini. Makanya teman-teman santai aja ya. Yang teman-teman yang nyangkut mudah-mudahan bisa kenyemput ya teman-teman. Ini ada sedikit lagi tadi sini berarti ya. Yang ke 75-nya. Oke. Jadi untuk si karya bagus ya, pungutan bandar lokalnya bagus. Sobat Mari kemarin sudah ngambil banyak, akhirnya jualan dan berhasil jualan. Tinggal si bandar lokal yang belum jual, mudah-mudahan bisa diangkat ke 75, apalagi dari CMG yang masuk teman-teman ya. Oke, lanjut ada JBRA. JBRA. JBRA Smart Money sudah mulai pada masuk teman-teman ya. Cuman belum dibuka keran teman-teman ya. Belum dibuka keran tapi Smart Money sudah mulai tapi jarang-jarang. Terus si bandar lokal kemarin sempat ngambil sekali terus ada pembuangan dikit-dikit aja lagi ditahan teman-teman ya. Si bandar lokal masih nahan untuk kenaikan JBRA. Si Poren sudah ngambil tapi dia masih berada di atas berarti masih ada di dalam. Semenjak dia tanggal 10 Februari 11-nya dia tidak melakukan transaksi apapun baik jual ataupun beli. Tapi di sini sinyalir si Smart Money sudah mulai masuk walaupun sedikit tapi sudah masuk. Ini belum terlalu banyak teman-teman Smart Money-nya. Biasanya Smart Money seperti tadi halnya KRIA ya dia harus sering-sering ngambil teman-teman ya. Jadi jumlah lotnya banyak gitu. Jadi mereka bisa bertemu dengan Badar pun enak teman-teman ya. Oke, untuk JBRA seperti itu ya. Sementara ini si Polen masih ada di dalam, si bandar lokal juga masih ada di dalam, cuma sedikit-sedikit dia ngambilnya untuk si bandar lokal bahkan si Polen itu tidak mengambil. Cenderung dia si bandar lokal pun cenderung menahan. Tapi kabar baiknya ada Smart Money yang sudah mulai masuk. Mudah-mudahan bisa istilahnya tidak kena teman-teman tidak kena FC agar kita lihat dari bulan Januari deh. Dia transaksinya berapa? Kita olkan.
Ya masih aman teman-teman ya, 3 bulan terakhir masih aman, masih di 253.000 lot sama 1,7 miliar. Yang kalau salah satunya masih ada teman-teman di atas 10.000 baik, net volume ataupun, net value-nya masih 0,5, 0,6 masih aman. Kecuali kalau dua-duanya sudah di bawah 10.000 dan ini sudah di bawah 0,5 cenderung, agak khawatir pasti kena FCA teman-teman ya. Oke lanjut, ada JAS teman-teman, ada JAS. Nah, JAS sudah mulai ngasih tanda-tanda kenaikan teman-teman kemarin ya di angka 58, target saya di angka 66. Posisi sekarang barang lokal masih posisi ada di dalam, dia tidak buangan, kemarin aja terakhir dia ngambil. Poren bagaimana? Poren sudah ngambil teman-teman di sini nih ya, di area tanggal 20-an ya. Dia sudah ngambil tapi dia hanya melakukan pembuangan dikit-dikit cenderung nahan. Nah, kalau teman perhatikan di sini kita cek tanggal 17-nya hari terakhirnya. Di CAI sudah mulai masuk teman-teman ya. Disinyalir sini bandar lokalnya sudah masuk, ada AI, ada OD, ada CP, ada TP, ada BQ teman-teman ya. Nah, sudah mulai dimasukin sama bandarnya dan si bandar lokal pun cenderung akumulasi. Secara MA 200-nya masih posisi bagus di bawah. Kita harus hati-hati, mudah-mudahan sih ini tidak terjadi penurunan lagi ya. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya. Tanda-tanda kenaikan sudah diperhatikan sama dia. Target di angka 66 sama di angka 63 dulu teman-teman ya. Kalau sudah lewat itu dipastikan saya uptrend dan kita akan lihat nanti pengambilan dari seorang bandar lokal atau pemberanya apakah signifikan pengambilannya atau malahan dia jualan di harga atas ya. Oke teman-teman untuk jas seperti itu ya. Jadi masih ada pungutan daripada bandar lokal dan poren cuma sedikit-sedikit, secara MA juga sudah mulai membaik, MA 200 masih posisi di bawah artinya masih posisi uptrend teman-teman ya. Walaupun harga di angka 57 cenderung ditahan di situ beberapa hari ini tapi sudah ini target untuk penutupan sudah ketutup satu satu tik lagi teman-teman ya. Pas banget ya sini ya. Tanggal 27, tanggal 8. Jadi target tanggal 8 sudah ditutup dengan baik ke atasnya, tinggal ke bawahnya nih. Ya mudah-mudahan tidak tertutup hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya. Biarkan ini menjadi masa depannya karena suatu saat dia akan kembali ke sini. Ya teman-teman juga kalau yang suka dengan saham 50-an ya bisa terjadi ambil di bawah lagi gitu teman-teman. Tapi saya sarankan kepada teman-teman yang baru masuk di bursa jangan ngambil emiten yang 50-an. Apalagi si Jas ini pernah kena FCA teman-teman. Berarti cenderung si bandarnya cenderung tega teman-teman ya. Jadi nanti di FCA-kan sama dia membuat kita khawatir. Nanti dia yang ngambil dari bawah karena cenderungan FCA di bawah 50 itu adalah milik bandar lokal. Jadi bandar lokal lah yang harus harga dia sampai ke level 50-51 selama 3 bulan teman-teman ya. Ya teman-teman untuk jas seperti itu ya, lanjut ya kita langsung ke golep. Golep tanda-tanda kenaikan sudah ditembus sama dia teman-teman ya di angka 202, 1. Tanda penurunan juga sudah ditembus ya di angka 190. Jadi target penurunan sama kenaikannya sudah dilalui. Nah, ini tanggal terakhir tanggal 8 mudah-mudahan menjadi PS juga lagi nunggu teman-teman ya. Tapi sudah mulai break nih teman-teman, manfaatin itu ya ini tanda-tanda penurunan. Saya bikin mudah-mudahan menjadi target masa depannya di angka 188. Nanti buat ke depan aja ini juga ada gap teman-teman di angka 198 itu area gapnya. Dan ada yang paling rendahnya di sini teman-teman. Apabila koreksi sampai ke level 202 masih cenderung aman ya. Kenapa? Karena MA10-nya berada di bawah candle. Ya, MA10 juga sama masih berada di bawah candle. Ini garis IPO teman-teman ketika harga IPO di sini ya. Nah, dia juga perhatikan teman bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Walaupun si polen keluar tapi bandar lokal akumulasi. Nah, mudah-mudahan kalau ada koreksi teman-teman ke level 202 ataupun dia ke level 198 masih aman. Kenapa? Karena posisinya masih di bawah candle, maaf di bawah MA10 sama MA20. Artinya si candle masih di atas, masih cenderung aman. Pungutan daripada bandar lokalnya bagus, bahkan terakhir pun masih mungut, teman-teman. Di sini ada si IF ya, bagus ya dari si XA. Ini si Y-nya banyak teman-teman, CP, IP, MG, LG teman-teman. Ini cenderung seperti rebutan nantinya teman-teman ya. Walaupun bagus teman-teman ya. Ini untuk bagus ini Y-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk golap seperti itu ya, masih uptrend, lagi uptrend teman-teman. Targetnya ke sini teman-teman. Ini saya kan tidak punya target kenaikan di sini teman-teman, area sini. Hanya satu aja di sini di angka 233. Jadi saya nanti akan ngikutin di sini aja. Target selanjutnya di sini ya, target nih. Target
220425 ya. Nah, bukan hari ini teman-teman, tapi nanti ke depan ke sini. Ini tulisnya teman-teman. Kita lihat golap emiten kemarin sore kan ini teman-teman ya. Nah, golap adalah emiten yang di-downtrend-kan, artinya masih ada kesempatan ke harga atas teman-teman ya. Sedikit lagi kan menyentuh harga tengahnya teman-teman ya. Ini emiten yang di-downtrend-kan. Apalagi ini Y-nya banyak teman-teman, mudah-mudahan bisa lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk golap seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi ke level 202 aman, angka 19 juga masih aman ya kalau koreksi ke arah situ. Tapi karena secara MA lagi posisi ke atas dan mana lokal akumulasi, sedangkan poin keluar, biarin aja poin keluar karena keinginannya poin keluar teman-teman ya. Kemarin ketika smart money masuk dan terjadi kenaikan, nah ini smart money belum ada yang masuk signifikan ya, biarin aja dulu teman-teman ya. Nanti kalau smart money sudah mulai masuk, kalau sekarang kan lagi posisi uptrend, biasanya kalau smart money itu masuk ketika sideways teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja, yang lagi mau nunggu beli posisinya sekarang agak murah dikit, tinggal ke harga tengahnya teman-teman. Artinya teman-teman sedikit lagi menyentuh harga tengahnya, lebih baik teman-teman melakukan planning. Kalau mau melakukan planning ya silahkan aja gitu teman-teman ya, karena sudah mulai di up ini ya. Mungkin nanti teman-teman kalau ngambil sekarang, nanti kalau apabila turun akan average di 183 atau nanti akan dibiarkan ketika ke 197. Itu terserah teman-teman, yang penting ada planningnya. Jangan all in teman, jangan all in teman-teman ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat 1 tahun kan dia posisinya di downtrend kan, artinya masih ada bisa ke sini. Ini emiten yang di ada tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa emiten teman-teman yang saya teliti teman-teman ya. Salah satunya itu saham IPO tahun 2024 ya, tetapi dia belum dijatuhkan ke 50. Nah, salah satunya itu Golap teman-teman ya. Yang sudah berhasil di sini DOS aja yang sudah berhasil. Ya, baru DOS aja nih. Yang lain ini belum sampai ke harga listingnya teman. Salah satu itu Golap teman-teman. Nanti kalau yang lain kita bahas lagi ya teman-teman ya. Jadi emiten yang diterjunkan, lalu dia harus balik lagi ke listingnya teman-teman ya. Yang sudah berhasil hanya DOS aja. Oke teman-teman, untuk Golap seperti itu ya. Kita cek lagi emiten punya teman-teman MDLN, CC Akum. Coba cek CC Akum. Si Bandar Poren sudah masuk teman-teman di sini ya. Sekitar 400, sekitar 500-an lah, 500 jutaan ya. Bandar lokal juga sudah mulai akum lagi teman-teman, walaupun dikit-dikit tapi sudah mulai akum. Walaupun ada pembohongan yang sedikit-sedikit aja, smart money sudah mulai masuk. Kita cek untuk domestik ya. Domestik dulu deh. Dari tanggal sini mulai di mana ya? Nah, sini aja nih ya. Dari mulai ada kenaikan di sini di angka di level tanggal 11 Februari. 11 Februari. Nah, ada sini ada DH, ada BR, ada ZP teman-teman ya. Ini disinyalir sebagai bandarnya. Kita cek untuk lokalnya ada di tanggal Foren ya, di tanggal 6 Maret. Coba cek 6 Maret ini ada siapa? Nah, untuk Foren. ZP teman-teman ya. Kalau CC belum teman-teman ya. Belum kelihatan ada akumulasi. Nah, cuman ini ada si ZP aja yang masuk teman-teman ya. Nah, ini dari MDLN CC. Kalau CC sudah akum, belum akum teman-teman ya. Teman-teman mungkin kayak cek dari sini deh. Saya coba ya di angka 12 November karena pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. 12 November ya, mudah-mudahan terjadi. CC di mana 12 November? 12 November. Korean nggak ada teman-teman. CC tidak jadi yang pertama, tapi yang pertama ada ZP. Teman-teman groskan. CC ngambil 50, jual 23, tinggal setengahnya. Nah, untuk Korean tapi lumayan, kalau CC masih ada di dalam berarti. Kalau kita cek dulu dari sini ya. Dari tanggal 12 November untuk domestiknya. Nah, yang ngambil ada CDH teman-teman ya. DHZP lokal sama CC, tapi CC lokal. Biasanya kalau yang memimpin Poren teman-teman bagus ya. Kalau CC Poren suka bagus. Kenapa? Karena dia itu suka ngumpulin barang. Tapi dia tidak lama-lama teman-teman ya. Tidak sampai istilahnya lama banget. Biasanya seminggu lah teman-teman. Nanti dia ngumpulin seminggu di markup harga 1 atau 2 hari baru dia jualan di atas.
nanti dia masuk lagi. Diselang-selingnya seperti itu teman-teman untuk CC itu ya. Biasanya bagus teman-teman CC itu kalau yang udah di bawah 100 tapi masih 60, 70 teman-teman. Tapi kalau masih di 50, kadang-kadang mereka CC juga diam dulu teman-teman, dia tidak melakukan aksi ya. Cenderung dia melihat dulu situasinya. Nah, di sini JetPay lah yang pegang teman-teman untuk si foreignnya. Tetapi untuk domestiknya pun gitu JetPay masih ada ya, megang 174.000, tapi yang paling banyak itu si DH teman-teman ya. CC retail mudah-mudahan ini menjadi CC kan semuanya retail teman-teman ya. Nah, ini Smart Money mudah-mudahan bagian daripada CC sama DH ataupun BR teman-teman di sini Smart Money yang masuk. Sudah mulai di up teman-teman ya kemarin ya, dibuka kerannya dikit ya di tanggal 25. Nah, sekarang sudah ada lagi nih teman-teman ya Smart Money ya, mudah-mudahan menjadi di up kembali, bahkan jangan sampai di up lagi, bahkan harus di up gitu sampai ke level 58 kalau enggak ke angka 56. Oke, untuk si MDLN seperti itu ya. Jadi ya akumulasi polanya masih ada kemarin ya. Terus untuk tanggal berapa nih? Tanggal 6 Maret dan lokal pun terus akumulasi. Artinya pertanda ini lagi diakumulasi ya. Memang dari mulai tanggal 10 Maret dia sepi teman-teman ya, tidak melakukan aksi yang signifikan. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Nanti kalau ada waktu lagi nanti saya bahas lagi ya untuk emiten sebelum apa namanya yang belum dibahas ya. Mudah-mudahan saya punya waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.